Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini, di Minggu Okuli, Tuhan datang di tengah-tengah kita, di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. 1 Tawarik 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca firman Tuhan ini untuk kita semua. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula, engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh, Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umat-Nya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab 1 Tawarik 22 ini, kita akan menemukan bahwa Raja Daud yang memimpin bangsa Israel kala itu memiliki satu kerinduan untuk membangun bait suci, untuk mendirikan rumah Tuhan. Dia sudah mengumpulkan banyak cara agar pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bait suci itu boleh terrealisasi. Tetapi jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kerinduannya untuk membangun rumah Tuhan. Si holni rohani Raja Daud laho pajongjong bagas joro ni debata, ternyata tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan Daud mendirikan rumah Tuhan. Karena apa? Tangannya penuh dengan pertumpahan darah. Oleh karena itu, Daud tidak berputus asa. Dia mengatakan kepada Tuhan, anakku Salomo yang akan membangun rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dari hal ini kita bisa belajar. Ada satu kerelaan, ada satu ketulusan dari Raja Daud. Kalaupun dia merindukan
rumah Tuhan harus dibangun dengan megah. Tapi pun jika Tuhan tidak menginginkan dia yang membangun, dia tidak berhenti di situ. Tapi hatinya yang tulus untuk membangun rumah Tuhan dengan megah. Dia menganggap bukan harus saya, bukan harus aku, tapi rumah Tuhan yang baik itu harus dibangun. Jadi tidak ada ambisi ingin menonjolkan diri dari Raja Daud. Akhirnya dia mendorong, memotivasi anaknya Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, ayat 14 sampai ayat yang ke-19 ini adalah penguatan dari Raja Daud ayah Salomo kepada Salomo. Motivasi, dukungan. Bagaimana seorang ayah meyakinkan anaknya untuk melakukan pekerjaan yang besar. Nah, kita lihat tadi pembacaan firman Tuhan ini. Pertama, Daud mengatakan, sesungguhnya sekalipun di dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi, sampai tak tertimbang jumlahnya. Aku juga telah menyediakan kayu dan batu yang terbaik, dan kau bisa menambahnya. Pertama, Daud sebagai seorang ayah meyakinkan anaknya Salomo. Aku mendukungmu. Material sedikit demi sedikit sudah saya kumpulkan. Kalau dikatakan di sini 100.000 talenta emas. Talenta, kalau dikatakan talenta ini adalah ukuran ya. Bisa kita katakan semacam timbangan. Talenta itu setara dengan 6.000 ton emas. Jadi bisa kita bayangkan kalau 100.000 talenta emas sudah dipersiapkan oleh Daud, maka sebenarnya Salomo sudah memiliki keyakinan ya, karena sudah ada dukungan dari ayahnya. Jemaat yang terkasih, ini juga menjadi satu teladan bagi kita para orang tua. Mendorong anak merealisasikan cita-citanya atau menggapai cita-citanya. Sebenarnya dukungan orang tua itu harus kita lakukan. Jujut dohita, sering sekali kita membabi buta ya. Jujung kuarhi amang, kita bilang. Kau angkatlah nama keluarga kita. Tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk anak kita? Raih lamang cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi sudahkah kita menyiapkan tangga untuk anak kita agar anak kita bisa mencapai cita-citanya? Raja Daud menunjukkan satu teladan sebagai orang tua yang baik. Saat mendukung dan mendoakan anaknya melakukan satu perkara yang besar. Satu karya yang baik. Sebenarnya dukungan yang pertama itu harus datang dari orang tua. Ini bisa menjadi cambukan juga bagi kita para orang tua. Jangan-jangan dari para mulut orang tua sekarang sudah terlalu banyak dengan keluhan ya. Toi mainang, toi mamang, sabarlah kau. Sudahlah nak. Cukuplah kau sampai SMA aja. Gak ada yang bisa mama upayakan. Gak ada yang bisa Bapak buat untukmu. Kau lihatnya, Bapak mama hanya petani. Yang ada adalah keputusasaan. Seharusnya kita meyakinkan anak kita. Kau bisa melakukan itu. Lihatlah nak, menghematnya aku selama ini. Demi supaya ada tabungan untuk pendidikan.
Jadi kau harus semangat. Kau pasti bisa mengerjakan. Kau hanya menambah sedikit lagi. Disiplinmu, kerajinanmu, turuni roham, dan imanmu kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Raja Daud kepada Salomo. Kau hanya akan menambah sedikit lagi. Dan dia katakan pada ayat yang ke-19. Dan sekarang arahkan hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan. Supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Motivasi terbesar untuk keberhasilan anak-anak. Itu yang pertama dan yang utama datang dari orang tua. Maka jadilah orang tua yang kuat, yang kokoh, yang teguh. Yang bekerja keras. Yang menghemat. Nama korting. Supaya ketika kita menyanyikan. Harotasna sinuratmi tudos doi huli-kuliku anak hasiaku. Kita pantas menyanyikannya, ya kan? Pitolotmi mudar humai. Artinya kita merarusi patahola sehali nama mangan. Sekali makan sehari. Demi menabung untuk anak kita. Jangan kita katakan, ai hodo boruku, boru panggoareki. Alai. Di Jomakbah Persisi Garet. Seorang ayah meminta uang rokok kepada sang istri. Yang tadinya untuk dikumpulkan bekal pendidikan anak-anaknya. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyanyikan tidak sesuai dengan perilaku kita. Daud menunjukkan satu teladan yang baik. Sesungguhnya anakku, sekalipun aku harus mengalami kesusahan, aku sudah menyediakan untuk rumah Tuhan emas, perak, kayu, batu, tembaga, dan besi yang terbaik. Dan para pekerja juga ada. Dan kamu bisa juga memberi perintah kepada mereka. Dan karena semangat daripada Raja Daud harus mendirikan rumah Tuhan, dia juga menyerukan kepada pimpinan-pimpinan Israel agar mereka juga turut ikut serta dalam membangun rumah Tuhan. Pada ayat yang ke-17. Daud memberi perintah kepada pembesar Israel untuk juga ikut membantu Salomo. Dan berkata, bukankah Tuhan telah menyertai engkau dan mengaruniakan keamanan dari segala negeri? Maka sekarang kamu juga harus ikut membangun rumah Tuhan. Jemaat yang terkasih, apa yang terjadi saat itu? Di manakah rupanya tabut perjanjian dan perkakas kudus rumah Tuhan? Perlengkapan-perlengkapan peribadahan. Saat itu belum ada bait suci. Semua ibadah, peribadahan masih dilakukan di bawah tenda. Dan tabut perjanjian, juga perkakas kudus Tuhan, itu juga masih diletakkan di bawah-bawah tenda. Sementara istana kerajaan itu sangat baik adanya. Daud merasa itu tidak benar. Janganlah kiranya rumah tempatku tinggal begitu megahnya, tapi rumah kediaman Tuhanku masih di bawah tenda. Jadi dia harus mendorong para pembesar Israel dan juga anaknya untuk segera mungkin membangun rumah Tuhan. Dan yang dikatakan Daud, pesan spiritualnya,
mulailah mendirikan rumah Tuhan. Dan arahkan hatimu juga jiwamu untuk mencari Tuhan. Tuhan akan menyertai. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan kehidupan kita mungkin tidak selalu bersentuhan tentang membangun rumah Tuhan. Yang paling bersentuhan untuk membangun rumah Tuhan, ya biasanya para pendeta, para penatua, atau beberapa panitia-panitia pembangunan yang terpilih. Tapi jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yang Tuhan arahkan kepada kita di dalam firman-Nya hari ini, bukan hanya tentang membangun rumah Tuhan secara fisik, tetapi membangun rumah Tuhan yang mau Tuhan katakan di sini adalah mengizinkan Tuhan hidup dimanapun, di dalam hatimu, di dalam hidupmu, di dalam perjalanan kehidupan. Sebab mesbah Tuhan yang sesungguhnya adalah hati kita. Rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah diri kita. Bait Allah yang sesungguhnya adalah orang-orang Kristen. Jadi kalau ada perintah Tuhan hari ini, di dalam firman-Nya mengatakan, bangunlah tempat kudus Tuhan. Artinya belilah dirimu, izinkanlah dirimu menjadi tempat kediaman Tuhan. Biarlah rumah tanggamu menjadi tempat kediaman Tuhan. Tempahlah anak-anakmu menjadi tempat kediaman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Apa modal dasar kita dalam membangun tempat kediaman Tuhan? Entah itu diri kita, entah itu tubuh kita, entah itu pikiran dan jiwa kita. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yang terpenting adalah iman. Itulah sebenarnya material yang kita siapkan. Ketika kita membangun rumah Tuhan secara fisik, yang kita persiapkan adalah dana. Yang kita persiapkan adalah material, bahan-bahan bangunan. Tapi ketika kita membangun rumah Tuhan secara spiritualitas, secara rohani, yang terpenting yang kita persiapkan adalah iman kita. Iman itu apa? Tindakan mencari Tuhan. Tindakan merespon Tuhan. Itulah iman. Sikap yang merespon kepada Tuhan. Sikap yang mencari Tuhan. Itulah iman. Dan itulah tema besar ataupun topik khotbah hari ini. Mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Jadi jangan kita ragukan keberadaan Tuhan. Supaya tempat kediaman Tuhan dapat kita persiapkan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, mungkin cerita ini sudah sering kita dengar. Jadi di suatu kota ada seorang tukang pangkas yang sangat terkenal dan sangat laris. Suatu ketika seorang warga gereja datang untuk cukur rambut ya. Ketika dia sedang dicukur, dipangkas, telepon dari anaknya datang. Lalu dalam percakapan ini, si tukang pangkas mendengar si ayah ini, orang Kristen ini mengatakan kepada burunya, kau harus yakin ya buruh, ada Tuhan. Jadi keperluan uang kuliahmu untuk minggu depan, itu pasti Tuhan cukupkan. Gak akan putus sekolah kau. Yang terpenting kau semangat kuliah ya buruh. Apapun yang kau perlukan, Tuhan akan sediakan melalui pekerjaan Bapak.
Ya Pak, aku percaya kepada Tuhan, kata burunya di telepon ini. Lalu setelah si orang Kristen ini mematikan telepon ini, si tukang pangkas nyeletuk ya, bilang, mana ada Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Itu hanya hayalan kita. Tuhan tidak pernah ada. Lalu seorang bapak Kristen sejati ini merasa tersinggung ya, ketika Tuhan itu tidak ditiadakan. Kenapa kamu katakan begitu? Sementara Tuhan itu ya dan amin. Dia ada dalam hidup kita. Si tukang cukur mengatakan, andaikan Tuhan itu ada, penderitaan tidak akan ada. Bukankah Tuhan yang kalian sembah, yang kalian agungkan, kalian akui sebagai Tuhan yang maha baik, yang penuh kasih sayang, yang tidak akan membiarkan umatnya menderita? Sementara banyak orang yang menderita. Banyak orang yang sengsara. Ada keluarga saya, yatim piatu. Sudah pun yatim piatu, dia ditindas. Dan saya tidak sanggup untuk membiayainya. Dia hidup sengsara. Jadi Tuhan itu tidak ada. Kata si tukang cukur. Andaikan Tuhan ada, dia tidak mungkin mengizinkan seorang bayi berstatus yatim atau piatu. Masa anak kecil dibiarkan Tuhan tanpa seorang ayah dan ibu? Jadi Tuhan itu tidak ada. Lalu si tukang cukur berdoa di dalam hatinya. Tuhan berikan aku hikmat untuk memperkenalkan engkau kepada si bapak ini. Seketika dia katakan begini, iya ya ternyata Tuhan tidak ada menurutmu. Karena penderitaan, kesusahan orang banyak itu masih banyak. Tapi saya mengatakan, kebetulan saat itu sudah selesai ya, tinggal membersih-bersihkan kan rambut-rambut yang bekas pangkasan itu. Tapi kamu tahu, sebenarnya tukang pangkaslah yang tidak ada. Kata si bapak yang Kristen ini. Tukang pangkas itu gak ada tukang cukur. Hah? Jadi siapa yang mencukur rambutmu? Aku ada di sini loh. Aku ada di sini. Saya tukang pangkas. Kenapa kamu katakan tukang pangkas gak ada? Itu kebetulan lewat. Pengemis itu. Rambutnya gondrong acak-acakan. Itu lihat. Ibu-ibu parengge-renggean. Gariting na bongkak. Mana ada tukang pangkas? Andaikan ada tukang pangkas, itu rambut pasti akan rapi. Rambut pengemis sana juga pasti akan rapi dan bersih. Jadi tukang pangkas itu gak ada. Jangan kamu katakan tidak ada. Tukang pangkas itu ada. Kata si tukang pangkas. Hanya saja mereka yang tidak datang kepadaku. Andaikan mereka datang kepadaku, si pengemis itu yang gondrong itu, andaikan datang kepadaku, aku sudah mencukur rambutnya dengan rapi. Dia sudah bersih, dia sudah ganteng. Si ibu yang keriting sana pun, andaikan datang kepada saya bisa pangkas rambutnya. Saya bisa merapikan rambutnya. Nah itu, Tuhan itu juga ada. Andaikan kita datang kepadanya, Tuhan akan menolong kita dari setiap penderitaan. Tuhan akan menguatkan kita dari segala kelemahan. Persoalannya manusia tidak datang kepada Tuhan. Untuk itu carilah Tuhan. Lalu dia merasa terpukul. Benar juga. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sering sekali kita meragukan keberadaan Tuhan hanya karena kita yang tidak datang kepadanya. Kita pun mungkin sering seperti itu. Ada kesulitan kita.
Kita tahu ada seseorang yang mungkin Tuhan pakai bisa menolong kita sementara misalkan dalam keuangan yang sulit. Tapi kita langsung bilang gini, kalau saya pinjam nanti uangnya manalah dikasihnya. Manalah dia percaya sama saya. Manalah dia mau rugi. Manalah dia mau susah. Gak mungkinlah dia bantu saya. Padahal andaikan kita datang, udah pakai aja dulu. Kebetulan masih bisa kok untuk 3 bulan ini kamu pakai masih bisa. Jangan-jangan begitu ya. Jadi kepada Tuhan juga begitu. Kita langsung meragukan Tuhan. Padahal kita belum pernah datang kepada Tuhan. Ini yang mau dikatakan Raja Daud kepada anaknya. Kamu jangan takut, kamu jangan ragu, segera dirikan rumah Tuhan. Dan yang terutama, arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan jiwamu mencari Tuhan. Maka apa yang sedang kamu kerjakan, itu akan terjadi. Itu akan nyata di bawah kuasa dan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Seseorang yang mencari Tuhan di sepanjang hidupnya akan menemukan Tuhan di sepanjang hidupnya. Seseorang yang mencari Tuhan dalam segala hal akan menemukan Tuhan di dalam segala hal kehidupannya. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Jangan ragu datang kepada Tuhan. Tapi segeralah, bangunlah, izinkan Tuhan berdiam di dalam hatimu, di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di sekitarmu, di dalam hati anak-anakmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang tetap memberkati kami. Itu nyata, karena sampai hari ini Tuhan masih berfirman kepada kami. Engkau masih menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kebenaran firman yang menguatkan kami, yang mengubahkan kami, yang meneguhkan kami, yang menegur kami. Kasih kesetiaan-Mu tetap Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan kami di dalam roh-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mengarahkan hati jiwa kami untuk mencari Tuhan di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Agar kami menemukan Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua pemirsa Nusantara TV. Dimanapun mereka berada. Apapun kerinduan mereka. Tuhanlah yang melawat. Tuhanlah yang hadir. Dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Memberkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.